Haji Sumarno, AKMAK BKP. Pria kelahiran 1967 ini akrab dipanggil dengan Kang Nano. Dengan segudang prestasi telah diraihnya, menunjukkan bahwa Sumarno adalah seorang yang mampu dalam segala hal. Beberapa karir cemerlang telah diraihnya. Dan saat ini Sumarno dipercaya sebagai Dewan Pembina Bomber Mabes Cimahi. Kecintaan dan kedekatan Sumarno kepada masyarakat Cimahi ditujukan pada sebuah event nonton bareng pertandingan Persib. Salah satu pencapaian Haji Sumarno ingin mengabdikan dirinya untuk masyarakat kota Cimahi. Ya teman-teman, itu tadi adalah profilnya dari Haji Sumarno atau lebih dikenal dengan Kang Nano. Sudah ada di depan saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Kang. Nama? Sama Benny saya, Pak. Okay. Saya panggil Sumarno atau Kang Nano teh ya? Kang Nano panggilannya? Kang Nano ya. Terus langsung akrab lah. Ya, siap. Kang Nano tiasa lebih kapayun sekali. Ya, siap. Ya, teman-teman Bedi Clan, ini adalah Kang Nano. Kang Nano, kalau saya melihat dari biografinya itu, saya bilang tadi di depan capek itu ya. Ini orang nggak tahu capek. Sekolah. Dan bahkan hari ini masih kuliah juga ya? Masih kuliah, betul. Kan udah S2 udah dapet ya. Dari mana? Dari UI dan dari UI, Unpad. Ya. Lalu sekarang di Maranatha. Betul, RPL kan. Jadi kerjasama antara IKPI dan Maranatha. Karena ini kan terpaksa kan, terpaksanya nanti diwajibkan. Dulu IKPI itu beracaranya di bawah Kementerian Keuangan. Oh, ya. Tapi ke depan di bawah Mahkamah Agung, sehingga harus ada itu advokat. Ya, jadi dalam rangka itu advokat. Terus ngatur waktunya gimana? Jabaning nyonyo sepak bola gitu ya, ininya bobotohnya ya. Oh ya teman-teman, ini adalah Dewan Pembina Bomber. Bomber itu singkatan dari Bobotoh Maung Bandung Bersatu Jawa Barat ya. Dan Kang Nano adalah pembinanya untuk kota Cimahi. Wah, asik. Ya kalau ngobrol sekolah malah ya gitu lah. Ini saya gini, karena Kang Nano ini adalah salah satu pembina olahraga sepak bola, dan teman-teman masih hangat kita ya, Kang Nano masih hangat euforianya bahwa Persib juara. Ini apa perasaan Kang Nano ketika sudah sekian ini kan mendulang sukses ya, 2009, 2014 betul. Dan sekarang berarti 10 tahun ya kan? Ya, gimana? Susah Kang diucapkan dengan kata-kata karena euforianya tadi satu kebanggaan yang betul-betul luar biasa. Menanti 10 tahun bukan waktu yang pendek ya. Sehingga memang untuk menyemangati itu sering kita bawa ke Sijalu, ke GBLA karena itu. Ini satu euforia yang susah diungkapkan dengan kata-kata karena memang sekarang saatnya euforia. Ya, Persib berubah lah, Persib bagus. Persib berubah dan bagus ya. Permainan juga bukan seimbang, artinya sudah mulai bagus ya, bagus ya. Cepat dan perlu diperhitungkan lah gitu ya. Jadi si musuh-musuh teh kena mikir 2 kali lah pada gelut jeung Persib. Gitu. Ngomong tentang gelut. Punten tapi ini bahasanya gelut. Gini, dalam tanda kutip. Kan kebanyakan yang namanya supporter sepak bola itu kalau kalah apalagi ya rame, teras de anarkis segala macam. Apa yang di ya? Kalau pembinaan termasuk itu kan? Betul. Apa yang disampaikan kok anak-anak terhadap para bobotoh Cimahi khusus supaya tidak melakukan itu ya? Rutin Kang, kita lakukan pendekatan dengan bobotoh yang dalam binaan kita bahwa bola itu sudah merupakan industri sehingga kita betul-betul menikmati gitu. Memang harus siap kalah
apalagi untuk menang. Nah, gitu. Jadi harus siap kalah. Nah, itulah pemberian edukasi dan pemahaman ke teman-teman bobotoh itu harus mulai, harus dirubah paradigmanya. Jadi bobotoh itu harus santun, santuy, betul-betul. Akhirnya masyarakat juga akan supportnya banyak nanti. Ya, dan simpati juga. Simpatinya betul. Karena ya kalau ini kan terlepas dari kendali ya, kalau semuanya kejadian kayak anarkis segala macam. Walaupun kemarin aja menang, euforianya hebat sampai bakar-bakaran. Betul. Ke depan mudah-mudahan tidak lagi lah, karena akan merugikan kita sendiri, terutama Persib kan. Kalau nanti kena bench dan sebagainya kan kita yang rugi, masyarakat. Kan sempat dulu ya. Betul. Ketika gontok-gontokan sama Persija ya. Ya, betul. Nah, gitu. Sekarang gini, dengan euforia kemarin, sepertinya pemerintah ya, terutama pemerintah juga akhirnya tidak bisa apa-apa karena sama-sama bungah, menurutnya, aduh ya, menang gitu. Akhirnya kemacetan pun tidak bisa terelakkan. Betul. Itu nanti ke depan gimana ya kalau semuanya selalu, karena gini, ini banyak ini kayak kafe, restoran dan lain sebagainya di Kota Bandung ngelehan akhirnya tutup gitu kan. Betul, rugi ya. Dari segi finansial rugi kan gitu. Makanya bagusnya ke depannya gitu. Kalau sekarang kan semuanya tumblek di Bandung. Betul. Dari Cianjur, Bogor dan sebagainya. Kalau bisa memang harus disiasati bahwa oke lah, setelah kompetisi ini kan ada waktu istirahat. Betul. Sehingga ya bagusnya sih euforia di Bogor tersendiri itu sendiri kan gitu ya. Ya nggak apa-apa, ngelehan lah. Mungkin 3 kabupaten kota jadikan 1, kalau 27 kabupaten kota kan bisa hanya 10 hari kan gitu. Atau 4 atau itulah dikelompokkan, misalnya Cianjur, Sukabumi dan Bogor, Depok jadi 1. Gitu kan mungkin. Oke. Ya, teman-teman, itu adalah kiprahnya, salah satu kiprah ini salah satu bayangkan. Karena ini adalah mungkin juga punten kenapa ikut menggawangi bobotoh, karena memang resep sepak bola atau napi kumaha Kang Nano teh. Hari bola mah terus nanya. Hiburan masyarakatnya. Dan udah senang dari kecil, bahkan saya Piala Dunia aja pembukaan saya datang kan. Piala Dunia yang kemarin junior pembukaan di abdi ngajalak karupat gitu acan ya. 10 November dari Sumbing. Terus penutupan di Manahan Solo juga saya ikut. Karena emang hobi saya, senang sekali. Nah, itu dia teman-teman Berry Clan yang kebetulan suka dengan cabur-cabur apapun lah gitu ya. Kalau memang sudah mendalami, apalagi senang ya mungkin seperti Kang Nano. Kang Nano gini, ini bukan hanya sepak bola kelihatannya. Kang Nano ini lagi ya mungkin karena itu tadi di VT-nya, nanti kita coba lihat lagi VT-nya, karena ini salah satu kecintaan Kang Nano pada masyarakat Cimahi. Lalu kemarin itu ketika sepak bola sedang bertanding, bahkan Kang Nano mengajak warga masyarakat Cimahi nonton bareng ya. Nonton bareng, dan ya kelihatan gitulah aura senangnya masyarakat Cimahi gitu. Tapi saya agak Kang Nano, kalau saya dapat nih ya, bener apa enggaknya nih Kang Nano ada di depan saya, dan teman-teman kalau saya sudah mengarah ke sini boleh nanya. Nah, Kang Nano, konon katanya Kang Nano ini tadi aja kesini telat itu gara-gara ketemu sama salah satu beberapa masyarakat Cimahi. Ini kan dalam rangka bahwa Kang Nano nyaah lah ke Cimahi beren gitu ya. Insya Allah gitu. Lalu tapi pun Kang Nano karena kan belum dikukuhkan ya. Betul. Jadi semuanya belum ada. Ya, mungkin ini kita ngobrol cita-cita aja lah ya. Kang Nano, kira-kira kalau semuanya besok lah gitu ya, besok Allah mengizinkan, lalu juga masyarakat mendukung segala macam, karena judulnya katanya Kang Nano pengen selain Mika Cinta, masyarakat Cimahi juga ingin ya menata dan meniti lah. Betul. Perubahan. Perubahan. Ini Kang Nano kalau saya lihat dari gelarnya, lalu juga sampai sekarang masih sekolah segala macam, ngapain lagi sih pengen ngabebenah Cimahi itu apa sih? Tujuan golnya apa Kang Nano? Golnya itu perubahan untuk kebahagiaan masyarakat. Oke. Iya. Jadi Kang Beni ya, bahwa umur sudah cukup, mumpuni lah gitu ya. Kegiatan sudah cukup. Saya hanya satu, mengabdi kepada masyarakat Cimahi untuk membangun Cimahi lebih bagus. Bukan berarti belum bagus ya, tapi lebih bagus ke depannya. Itu yang itu. Jadi bukan untuk jadi penguasa, bukan, tapi bagaimana pemimpin yang ngerti
kepentingan masyarakat. Betul. Nah, menyentuh masyarakat, tujuannya untuk itu. Dan insya Allah bisa, karena apa? Meskipun kecil, PAD-nya kecil, tapi masih ada celah-celah dan potensi yang bisa kita gali dan harus bersama seluruh stakeholder, termasuk masyarakat yang punya. Itu. Nah, harus begitu kan. Apa ini apa namanya ya kalau program lah nanti mungkin ya. Betul. Maksudnya ya itu tadi cita-cita. Sebetulnya Cimahi ini mesti, kalau menurut Kang Nano, apa yang mesti dipoles gitu, karena kan sekarang sudah kelihatan infrastruktur lalu juga ada beberapa keindahan lah ya di titik-titik kota Cimahi. Saya terus terang aja, saya asli orang Cimahi dan lahir di alun-alun juga. Itu di alun, persis di alun-alun, dari mulai lahir segala macam. Jadi saya tahu persis gitu. Nuga alun-alun lahnya. Nah, kira-kira kalau memang Kang Nano punya cita-cita untuk memperindah tadi, lalu juga menambah yang kekurangan segala macam, kira-kira apa sih Cimahi ini tinggal apa gitu? Satu gini Kang ya, pembangunan itu harus punya blueprint, cetak birunya. Oke. Pembangunan itu harus betul terintegrasi. Soal mulainya mau dari selatan, mau dari tengah, mau dari utara, tapi terintegrasi sehingga betul-betul terschedule, terpola, jadi satu sistem yang kalau nanti pun udah terpikirkan bahwa banjir tidak akan banjir kan gitu ya kan terutama misalnya di perempatan Citerep, Cimindi dan sebagainya kan gitu. Harus satu integrated. Nah itulah cetak blueprint, cetak birunya harus ada. Oke. Memang selama ini menurut Kang Nano mereka tidak membuat itu atau mungkin buat ya, tapi saya belum sejauh saya searching itu tidak terpola gitu. Kadang-kadang di sini taruh ke sana, kalau terpola kan jadi satu. Jadi satu. Integrated lah. Jadi emang ada mau dimanapun dimulainya nggak jadi masalah. Bukan karena saya orang utara harus dari utara. Kalau emang harus dibenahi dari selatan dulu ya dari selatan dulu, tengah dulu, tapi nanti jadi satu. Jadi tata kotanya betul-betul. Nah, itulah pemimpinnya, artinya kalau memang Kang Nano ditakdirkan untuk memimpin, ya itu tadi. Tidak boleh sewang-sewangan ya. Mentang-mentang saya orang sini ya sini dulu gitu, nggak boleh. Bisa, nggak boleh. Mana yang prioritas lagi? Prioritas, betul. Oke. Kang, ini juga sebetulnya apa ya? Karena saya orang Cimahi nih, saya mungkin mewakili teman-teman dari klien yang lain. Di tengah kota Cimahi itu kan ada bioskop Rio. Ya, dulu ya. Bioskop Rio yang memang sudah dari zaman Jepang berdiri. Rio itu Nusantara ya? Oh iya, Nusantara kan sudah tidak ada ya. Ada Nusantara, ada Rio, dan ada Harapan. Harapan itu kan jadi mall sekarang ya, di depannya Rio itu. Nah, Rio ini sebetulnya karena banyak juga yang nanya kepada saya, Rio ini punya siapa gitu toh? Kalaupun mau ada pembangunan, kenapa kemarin bikin alun-alun itu nggak sekalian? Walaupun ternyata alun-alun itu sebagian adalah provinsi. Nah, Rio-nya sendiri itu punya siapa? Kenapa nggak? Kalaupun memang punya provinsi, apakah menurut Kang Nano bisa nggak kira-kira kalau nanti Kang Nano misalkan memimpin kota Cimahi, kira-kira nih entah itu dijadikan gedung kesenian, karena orang Cimahi itu banyak orang seni tapi nggak punya gedung seni. Betul. Apakah boleh dan sebagainya, karena memang selama ini juga mereka ini sifatnya lebih kepada nyewa, mungkin di Sudirman ini yang heritage betul. Betul. Nah, kira-kira bagaimana nih? Kalau Rio, kalau milik pemerintah, masih milik provinsi ya, sebenarnya bisa dipakai. Tetapi juga ada lahan lain yang sebenarnya bisa dimanfaatkan untuk pertemuan dan sebagainya. Sebenarnya gini, kalau Sangkuriang ya, kalau menurut saya sih Sangkuriang itu lebih bagus lah untuk gedung pertemuan, termasuk juga daripada stadion. Tapi stadionnya dialihkan. Makanya ada rencana itu, kalau saya punya gagasan, ada education center dan sport center di utara. Karena tanahnya murah, tapi juga akan mendatangkan PAD. Kemudian di Sangkuriangnya kalau bisa itu ditata, ya tadi ada tempat hiburan, ada gedung serbaguna, ada kegiatan seni yang itu, tapi cukup memadai dan karena sangat besar kan gitu. Tapi untuk stadion kan kita coba bayangkan kalau nanti Cimahi itu menjadi masuk ke Liga 1, ya stadionnya kita nggak punya. Ya kan gitu. Kalau mau di Sangkuriang berapa bus udah penuh. Nah itu yang harus ditata. Saya pikir utara adalah representatif lah, karena harga tanah juga lebih murah Kang.
Jadi, tapi dijadikan sport dan education center. Jadi segala macam. Iya betul, ya itu kan tinggal nanti masalah sarananya kan gitu. Terus masih murah gitu kan. Kalau di Sangkuriang kan mungkin 5 juta, 6 juta 1 meter. Di sana masih bisa 400. Kalau silent lo ya, harus silent, gitu, silent. Ya. Oh ya, jadi teman-teman mungkin ya kan lain koki, lain masakan lah. Betul. Ya. Nah, misalkan besok lusa jadi koki nih, ya itulah kira-kira harapannya bahwa Kang Nano juga ingin mempunyai sesuatu di Kota Cimahi ini untuk mensentralisasi itu tadi gedung kesenian, olahraga di sini, tempat hiburan dan sebagainya kan gitu. Asik juga sih sebetulnya. Betul. Kang, ini ada pertanyaan ini dari sebetulnya ini dari kemarin karena sudah di-share dari kemarin. Ini ada titipan pertanyaan. Kita ini kan 3 kecamatan. Betul. 3 kecamatan yang memang sejak dulu ini jadi bukan rebutan ya, mungkin karena Cimahi lumayan strategis juga. Iya betul, strategis. Makanya kayak Marga Asih segala macam sebagian kan masuk ke Bandung Barat ya, Kota Bandung. Ini ada nih, dia ada disebut Cimahi Utara, iya karena perbatasan. Iya. Disebut Bandung Utara, iya karena di atas juga. Iya. Sariwangi. Nah, ini orang Sariwangi, namanya Soja Akbar. Dia menitipkan kira-kira kalau Kang Nano nanti katanya ngagegeh di Cimahi. Hoyong atuh daerah Sariwangi itu masuk ke Kota Cimahi. Kira-kira bagaimana sih Kang? Nah, ini salah satu gagasan yang sangat dan harus diupayakan oleh seluruh stakeholder. Kemauan dari pemerintah didorong oleh masyarakat. Makanya saya bilang kan gitu, Cimahi harus 4 kecamatan. Sesuai dengan Undang-Undang 23 2014, syaratnya 1 kota minimal 4 kecamatan. Nah, cakupannya kalau bisa memang Bandung Barat juga nggak akan serta-merta memberikan, tapi ada lahan yang memang belum dikelola oleh Bandung Barat, misalnya dari Paratak turun kan gitu ya, Pasir Langu atau namanya gitu. Langu, ya nanti turun, jadi irisannya ke sini. Sampai Paku Haji itu ke sini. Betul. Jadi kan daerah belum ekonomisnya juga belum, investasi juga belum ada, masih kosong. Nah, nanti ke arah timurnya itu depan Advent itu kan irisan, jadi bisa perbatasan alam nanti. Sariwangi turun ke bawah, Cianjuang masuk ke sini. Ini tujuannya. Karena undang-undangnya sudah mewadahi. Sebetulnya. Sedangkan untuk maju itu juga syaratnya sudah cekap, tinggal kemauan seluruh stakeholder lah, pemerintah dan masyarakat harus support. Terus pengajuan harus begitu. Tidak ada yang tidak bisa ya Kang ya. Karena undang-undangnya sudah mewadahi 4 kecamatan minimal. Sudah ada. Kita lakukan saja. Ya betul. Kalau menurut Akang sendiri, kenapa Cimahi ini mempertahankan diri 3 kecamatan dari semenjak pemimpin lama ini? Apa yang dilihat oleh Kang Nano, kenapa gitu? Apakah mereka tidak mereka belum bisa berkomunikasi dengan masyarakat? Bukan dapat masukan dari masyarakat yang begitu signifikan atau bagaimana ini? Sebetulnya kalau masukan kayaknya sudah ya. Tinggal eksekusi lah, karena Cimahi ini selalu tidak tuntas. Ya kan, dengan banyak, mohon maaf, banyaknya pemimpin kita yang nggak tuntas karena masalah kan gitu. Ini Kang Nano, ini sebelum dilanjutkan, ini saya sebagai masyarakat Kota Cimahi dan juga orang media dan ditonton oleh banyak orang. Saya nitip itu jangan sampai hat-trick. Kuatrik ya, keempat gitu. Iya betul kan. Oke, lanjut Kang. Iya. Jadi itulah yang jadi gitu. Karena apa? Dengan demikian perluasan, kita juga bisa menata, merencanakan ke depan bagaimana. Satu kan PAD harus digenjot kan. Betul. Banyak lahan-lahan yang bisa kita manfaatkan dengan itu. Karena di Bandung Barat juga belum digarap. Ya kan, belum tergarap kan. Kalau irisannya ke sini, Cisarua yang jalan tapi yang ke kanan. Nah, itu belum digarap. Insya Allah bisa. Ya itulah komunikasi politik, komunikasi dengan pemerintah pusat, komunikasi dengan itulah yang harus diupayakan. Sehingga akan ngegenjot lah kalau termasuk tadi yang hiburan tadi Kang, itu penting karena sekarang pajak dari hiburan masih kecil.
masih sangat kecil, sehingga masih dapat dikembangkan, termasuk lokasi, sehingga apa, anak-anak itu nggak usah nyari kerjaan yang lain, keluar lah kalau di betul-betul di sini. Dan kalau keluar pun mempunyai daya saing unggulan yang lebih bagus. Gitu. Begitu Kang. Ya, Kang, ini juga apa namanya? Saya melihat, bukan melihat, sorry. Tadi sebetulnya kan teman-teman menunggu dari jam 7.30 ya, tapi karena ada acara jadi ini sebetulnya sudah ada yang titip pertanyaan. Ya. Mbak Teti buat Pak Marno katanya, kalau Cimahi nanti diperluas, apakah apa namanya di sini, apakah itu berkaitan dengan PAD? Apakah PAD-nya berkurang? Ini pertanyaan awam mungkin ya. PAD-nya berkurang atau bagaimana kan? Oke Mbak Titi ya. Kalau dengan perluasan wilayah, PAD-nya otomatis akan bertambah karena wilayahnya juga akan itu. Kemudian banyak yang bisa dilakukan dengan perluasan itu. Ada program-program yang bisa kita ciptakan dan mendatangkan income yang tidak sedikit. Betul. Gitu. Karena wilayah tadi Kang itu kita bisa jadikan food estate, bisa ketahanan pangan dari peternakan bisa karena agro gitu. Karena kita harus menggali potensi yang mempunyai keunggulan komparatif. Karena sumber daya alamnya nggak ada, kan gitu. Harus kita menciptakan keunggulan komparatif, itu food estate. Salah satunya Ketapang itu kabupaten di Kalimantan Barat ya Kang ya. Itu food estate-nya saya yang desain. Jadi untuk mungkin lah gitu. Yang saya pikirkan Cimahi harus punya rumah potong hewan, ada peternakan yang untuk kebutuhan untuk Cimahi, membuka lapangan pekerjaan, income-nya naik dan sebagainya. Harus sudah dipikirkan begitu. Jadi mana yang jadikan keunggulan kan gitu. Jadi insya Allah Mbak Tete PAD akan naik dan pengangguran akan terkurang. Kan gitu, dengan adanya itu kan lapangan kerjaan akan timbul ya Kang ya, itu begitu Kang. Oke. Nah sekarang gini, kalau tadi perluasan itu lebih ke mana? Karena kan selatan ada tuh, sudah ada selatan, lalu tengah otomatis, lalu apakah utara yang akan dibagi kelihatannya? Kalau perluasan ini kita bukan pemekaran wilayah, nambah ya Kang ya. Nambah. Kira-kira lebih ke yang lebih menurut penilaian saya yang lebih lebih bisa itu mungkin di utara Kang. Karena kalau di tengah itu daerahnya daerah ekonomi. Pasti akan mempertahankan. Selatan juga begitu kan gitu, karena daerah-daerah ekonomi dan sudah banyak investasi yang besar-besar. Tapi wilayah ini kan belum cekungan yang ini karena masih kosong. Yang dari utara ke timur utara ke timur. Jadi nanti ada Cimahi Timur mungkin Kang ya. Jadi sekarang ini kan sementara ada tengah, selatan, utara. Betul. Nanti ada Cimahi Timur. Gitu. Jadi dengan tambahan wilayah. Teman-teman yang rumahnya daerah-daerah timur Cimahi, nah nanti jadi masuk ke Cimahi. Daripada ke pemerintahannya Bandung Barat jauh, ke Cimahi lebih ke Geroh lah insya Allah. Itu sebenarnya memang dari dulu itu di wacana. Mudah-mudahan lah Kang Nano, kita juga sama-sama doakan siapapun yang menjadi pemimpin dari Kota Cimahi untuk itu harus terakomodir karena masyarakat juga sebelumnya sudah bosan juga mungkin sudah menunggu juga kan, lalu juga merasa herin gitulah. Herin. Bukan berarti kota saya merasa bahwa ini kota kecil memang gitu, cuman dibanding dengan daerah-daerah lain sebetulnya ini lebih besar, cuman mungkin penataannya aja yang masih termasuk daerah padat Kang. Cimahi itu termasuk daerah padat. Apalagi dari dulu kan ini daerah hijau daerah penempatan tentara segala macam. Sini kan otomatis
ya harus luas lah Wilayah, gitu ya. betul, betul, Wilayahnya, betul. untuk penduduk terutama. Betul. Dan faktor itu juga gitu Kang, kepadatan yang sangat padat itu mempengaruhi dengan tingkat stunting kita kan. Stunting kita kan tinggi kan gitu. Oke. Karena sirkulasi udara dan Ya, sebagainya ya, itu kan ya. jadi itu. Jadi makanya stunting kita mungkin 9% atau berapa ya saat ini ya. Itu sangat tinggi. Nah, itulah dengan perluasan insya Allah mengurangi stunting, membuka lapangan kerja, ekonomi tumbuh dan sebagainya. Gitu kan. Iya. Oke, Kang Nano, ini ada Teh Ida. Teh Ida ini ya mungkin saat ini ada di pemerintahan tapi sifatnya apa ya? TKK itu apa itu? Oh, TKK ya. Tenaga kerja itu ya. Karena ya dia nanya begini, Pak Nano kalau besok mimpin Cimahi, orang-orang TKK yang sudah lama bisa nggak jadi ASN katanya. Ini karena saya tahu persis ini Teh Ida ini sudah lama, sudah puluhan tahun mengabdi gitu, tapi belum ini aja. Kira-kira karena kan mereka juga berharap. Betul. Ya. Sebetulnya gini ya, memang dari dulu PNS itu adalah suatu impian ya, terutama orang-orang tua ya. Makanya satu dulu sebelum apakah bisa diangkat jadi ASN atau tidak itu kan ya. Tapi saya memberikan satu pandangan dulu ke depan, mindsetnya anak-anak kita, anak-anak cucu kita tidak pada pegawai negeri. Bagaimana jadi entrepreneur? Oh, Kang Nano justru ingin menciptakan itu. Betul. Anak-anak muda itu udah nggak kurang. Contohnya ginilah ya, kita nggak usah berkecil hati dengan wilayah yang kecil dan PAD-nya kecil, tapi kita harus berpikir bagaimana bisa jadi besar. Singapura itu negara kecil ya, tapi PDB-nya jauh dari Indonesia yang luas, sumber daya alamnya. Nah, itulah ciptakan untuk anak cucu kita itu, yaitu untuk jadi entrepreneur. Kan gitu. Kalau dulu anak-anak itu bagaimana mau jadi dokter, sekarang mah yang bikin rumah sakit dokternya kerja sama kita, kan gitu kan. Itu utama untuk anak cucu kita. Nah, yang sudah jadi TKK yang puluhan tahun, harusnya seleksinya dia prioritas ya Kang ya. Satu, pengalamannya sudah ada, pekerjaannya, mengenai pekerjaannya sudah paham. Kan gitu, dan sudah dijalani, harusnya priority. Kalau itu ketika ada seleksi, prioritinya adalah yang TKK dulu karena sudah mengabdi sekian lama kan gitu. Kalau bisa, meskipun kemampuan akademisnya juga memang harus pemerintah harus mengupgrade, apalagi yang sudah ada ya Kang ya, kan gitu, berdaya saing lah. Itu seperti itu Kang. Insya Allah ya harus itu. Kalau seumpamanya dengan adanya dengan adanya konsep tadi. Nah, ini kan artinya gini, dituntut karena ini sudah jadi latah. Saya akan membuka lapangan kerja sebenarnya atau dijamin. Nah, jaminannya apa? Karena lagi-lagi sekarang ini pemerintah lagi dilawan juga oleh masyarakat, terutama para pegawai yang tidak ingin tidak menginginkan dilanjutkannya undang-undang yang akan diaplikasikan melalui itu tabungan perumahan rakyat. Itu sudah sangat Nah, ini gimana ini? Kalau misalnya masyarakat mana dong gitu? Karena sejauh ini yang kita rasakan, masyarakat rasakan bahwa itu menjanjikan sesuatu tapi mengejawantahkan teh kumaha aja nih. Menurut Akang. Itu berkaitan dengan tadi ya Kang ya, bukanya lapangan pekerjaan dan sebagainya ya. Bukan taperaknya ya. Betul. Gitu. Banyak inilah insya Allah gitu ya Kang ya. Saya tidak akan hanya membuat satu janji ketika mau mencalonkan sesuatu atau apa ya Kang ya, kan banyak juga ngobrol janji kan gitu. Tapi konsep ini betul-betul kita sudah pikirkan dan kita rencanakan matang Kang. Konsep ini lama, pembuatan food estate dan sebagainya, sport center, education center dan sebagainya. Jadi gini Kang, kalau saya lihat, saya tidak mengatakan pembangunan di Cimahi ada kebocoran, ya. Tapi orang-orang yang ngomong kan gitu ya, banyak bocor ke sana sini kan gitu. Maksud saya gitu.
ke depan harus diminimalkan untuk bocor. Kalau bisa 0%, tidak ada kebocoran. Etikatnya harus moralnya dari pemimpin, kan gitu, baik eksekutif maupun legislatif, kan gitu. Itu harus gitu. Karena gitu, oke lah Kang, kalau tidak salah RAPBD kita 2024 itu adalah di 1,6 triliun. Ya, memang saat ini kalau dilihat akan defisit karena penerimaan kita hanya di 1,4 triliun. Betul. 1,4 miliar itu transfer dari pemerintah pusat, yang 400 miliarnya itu adalah dari PAD yang direncanakan, belum tentu juga terrealisasi. Jadi kalau saat ini nih, kalau tidak ada silva atau tidak ada pinjaman dari pihak lain atau apa, karena mungkin ASN Cimahi, kalau tidak ada itu ya Kang ya. Gajian hanya sampai September Kang. Karena defisitnya 200 miliar. Wow. Ya gitu, 204 miliar. Nah inilah yang harus diciptakan Kang. Pekerjaan itu harus diciptakan dengan betul-betul kita udah membuat satu gambaran apa yang harus diperbuat, dan bisa. PAD sendiri masih banyak yang kita bisa tingkatkan, termasuk potensi dari pajak. Makanya kalau saya baca dari perwal yang kemarin, kalau nggak salah perwal nomor 24 2023 itu PJS Wali Kota, ya PJ Wali Kota itu mengatakan memang bahwa penerimaan pajak sangat relatif rendah. Berarti kan ada potensi ya, sangat relatif rendah itu, baik dari compliance-nya atau kepatuhan wajib pajak atau aparat dari ASN untuk bagaimana memungutnya dia kurang gigih, cuman santai, kan bisa banyak faktor kan gitu. Ya termasuk tadi Kang ada kalau saya lihat dari jasa perizinan itu IMB nggak pernah ada. Sedangkan itu mutlak pendirian bangunan, kecuali ya Kang ya rutilahu, rumah yang dibantu dan sebagainya nggak harus dikasih IMB, tapi dikasih pemutihan, yang lama-lama dikasih pemutihan, kan gitu. Karena apa? Dengan adanya IMB itu ekonomi akan tumbuhnya lebih bagaimana? Kalau mengajukan pinjaman ke bank, ditanya rumahnya ada IMB-nya nggak ada IMB-nya, sulit kan? Itu salah satunya. Dan retribusinya juga akan masuk Kang. Jadi banyak hal yang bisa digali, banyak hal yang bisa diciptakan, tapi kemauan jangan sampai bocor. Tadi kalau saya bilang bocor dari 1,6 triliun ya Kang ya, kalau bocornya 5% ya itu udah rata-rata. Dan yang dengar itu banyak kota juga bisa sampai 10% bocor. Kalau 10% dari 1,6 berapa Kang? 160 miliar. Apa yang nggak bisa kita buat? Pejabat-pejabatnya mulai qanaah lah gitu, mensyukuri yang udah diberikan lah, udah nggak usah mikir yang tambahan lebih dan sebagainya lah, udah mulai qanaah, menerima, mensyukuri nikmat yang Allah kasih berapapun jumlahnya, kan gitu. Karena konsekuensinya jadi ASN memang mengabdi kepada masyarakat, ya bukan untuk memperkaya diri ya Kang ya, makanya gitu. Itulah Kang yang insya Allah bisa, harus bisa, program itu harus bisa dijalankan. Kang Nano, kita rehat sebentar. Teman-teman boleh saya nantikan juga kalau mau komunikasi dengan Kang Nano melalui WhatsApp group atau langsung di aplikasi Beriklan juga boleh. Tapi sebelum itu kita lihat dulu yang mau lewat. From Cimahi, West Java, only on Beriklan Radio. My friend, listen to the good music from Cimahi, West Java. Haji Sumarno, AKMAK BKP,
Pria kelahiran 1967 ini akrab dipanggil dengan Kang Nano. Dengan segudang prestasi telah diraihnya, menunjukkan bahwa Sumarno adalah seorang yang mampu dalam segala hal. Beberapa karir cemerlang telah diraihnya. Dan saat ini Sumarno dipercaya sebagai Dewan Pembina Bomber Mabes Cimahi. Kecintaan dan kedekatan Sumarno kepada masyarakat Cimahi ditujukan pada sebuah event nonton bareng pertandingan Persib. Salah satu pencapaian Haji Sumarno ingin mengabdikan dirinya untuk masyarakat kota Cimahi. Ya teman-teman, masih bersama saya Benny Warsita dan di depan saya masih ada Kang Nano. Kang Nano ini adalah apa ya? Ternyata saya di belakang layar ini ngobrol banyak, panjang lebar teh. Waduh, bener. Kalau buat saya sekali lagi capek sama Nano ya. Kalau saya lihat, kalau saya lihat dari biografinya, ini sekolah nanti hantem Oke. Tadi saya belum bacakan semua, tapi sebelum kita ngobrol ngalir ngidul tentang Cimahi lagi, saya tertarik dengan ini nih, dengan apa namanya karir, bukan karir, ya karir belajar ya, itu juga karir sebetulnya. Ini apa namanya teman-teman, saya aja melihatnya ini, aduh, capek gitu ya. Jadi beliau ini lahir pada tahun 1967 betul ya? Betul. Lalu lulus SMA-nya tahun 87 di Jakarta ya, Jakarta ya. Lalu masuklah di Politeknik Akuntansi Indonesia pada tahun 89. Berikutnya Kang Nano ini mengambil S1 akuntansi di STIE Swadaya tahun 92. Lulus ya. Lanjut lagi ngambil S2 Administrasi Kebijakan Fiskal Universitas Indonesia tahun 2000, lulus 2002. Waduh, teu capek keneh wae. Belajar lagi ngambil S2 akuntansi pajak di Universitas Padjadjaran Bandung tahun 2017. Sekarang ngambil hukum dan advokasi Universitas Maranatha 2003 ya sampai sekarang masih kuliah ya. Jadi anak kuliah lagi kan. Ngambil S1. Jadi S1-nya sudah mau 2 ya. S2-nya sudah 2. Nah, dari experience saya juga rada bingung ini karena berbagai macam hal sudah digelutinya. Pertama adalah bidang auditor ya. Itu tahun 92-94 ya. Lalu menjadi salah satu manajer akunting di KIC Internasional itu apa? Iya, KIC Internasional itu satu badan internasional dulu yang membidangin loan-nya ke Indonesia dari untuk PLN itu berupa loan. Nah, itu salah satunya sekian banyak itu manajer lokalnya hanya satu. Kebetulan saya dipercaya jadi manajer lokal di sana untuk keuangan akuntan. Lanjut lagi sebagai manajer akunting dan pajak di PT Kadya Cakra Mulya. Ya, itu pertambangan kan. Pertambangan itu ya. Batubara ya. Lalu ngadosena nongko. Mohon. Ngadosena akuntansi di STIE Nasional Banjarmasin pada tahun 2000-an ya. Betul. Oke. Lalu juga sebagai ini juga beliau sebagai direktur keuangan di PT Surya Fajar Cemerlang. Itu tahun 2000 sampai 2008. Dan sampai sekarang ini beliau menempati kursi direktur, pertama direktur keuangan di PT Surya Fajar Cemerlang ya dari tahun 2000 sampai 2008 itu ya. Betul. Nah, sedangkan yang sekarang sebagai direktur utama di Gemar Group dari tahun 2010 berdiri sampai sekarang. Dan berikutnya sebagai direktur utama di PT Cahaya Anugerah Ilahi tahun 2015 sampai sekarang juga. Lalu ini adalah salah satu owner Gemar Sawit Mandiri. Nah, ini yang saya mau tanya nanti. Sebagai pemimpin konsultan pajak Gemar, yaitu masih di situ juga. Oke. Kang Nano. Iya, Kang. Tadi kita sudah cerita tentang Persib gitu ya. Iya, Kang. Lalu juga sedikit banyak akhirnya kita juga tahu bahwa memang malam ini saya sengaja pengen nanya beberapa
segmen. Ya. Tadi kita di tengah-tengah ngobrol tentang Kota Cimahi. Iya. Yang mudah-mudahan, ya saya juga ikut mendoakan, mudah-mudahan Kang Nano ya dipercaya oleh masyarakat Cimahi. Amin. Kalaupun tidak, saya pikir gagasan dan apa ya itu pasti akan dilakukan. Ya. Karena ini off the record, tapi saya tadi di belakang layar sudah ngobrol. Ada salah satu yang sudah dilakukan oleh Kang Nano untuk masyarakat Kota Cimahi. Keren banget. Nanti di bejaannya nanti jangan di sini. sedikit. Oke. Ini Kang Nano. Tadi kan ya itu tadi belajar segala macam. Nah, ini saya mau nanya tentang itu tadi apa? Gemar sawit mandiri apa itu? Iya. Saya sebenarnya Sawit beneran sawit. betul. Oh. Saya ada usaha kebun sawit, Kang. Tapi saya adalah untuk bukan kebun sawitnya, tapi saya pengolahan CPO-nya. Oh. Itu di Aceh. Ya, Di Aceh. betul, Aceh. Ada investasi di Aceh itu saya mulai di 2016. Aceh Oke, Barat. Oke. Betul. Dari Salah satu tahun 16. 2016 sampai sekarang. Betul. Ya. Salah satu ownernya lah. Betul. Tapi di bidang CPO-nya aja. CPO. Ya, jadi gini, ada kebunnya sedikit, ya. Kemudian memanfaatkan dari petani-petani, kita tabung dari petani inti rakyat, itu kita tampung dan sebagainya. Oke. Lalu Mas Ano sendiri menyalurkannya ke Ada ke apa? Ada ke bimoli, ada ke itu kita berupa siput. Tidak kita olah ya. Jadi Oh, minyak goreng, betul. Iya. Oh gitu. Ya, Sinarmas Ya. di Medan. Oh, itu merek semua itu merek Iya, semua. ya, ke Sinarmas ke Medan. Jadi minyak Ya. goreng lagi. Minyak goreng ya. Oke, oh, Nggak boleh right. iklan ya. Ya. Nggak apa-apa lah ya. Oh gitu ya. Iya. Sampai sekarang. Nah, gimana menjadi seorang pengusaha lalu juga mendandani bobotoh Iya, gitu ya. Lalu sekarang malah ingin mendandani salah satu kota, itu Kota Cimahi. Lalu masih kuliah dan ngadosenan. Iya, Dosen masih? Dosen sudah. Sudah nggak? Iya. Tapi kuliah masih ya? Kuliah masih. Insya Allah. Mengatur waktunya bagaimana? Iya. Waktu itu kan yang memanage harus kita, Kang. Jangan kita diatur oleh waktu, tapi kita yang ngatur waktunya. Oh iya. Insya Allah bisa, semuanya bisa. Yang penting semuanya diatur sebaik mungkin, sehingga tidak ada yang. Kalau udah terjun saya biasanya fokus, Kang. Gitu. Ya. Terjun biasanya saya fokus dan harus fokus. Harus fokus. Harus fokus. Oke. Ya tadi kata Akang tadi, sekiranya Allah tidak mentakdirkan, karena saya orang Cimahi, ya. Jadi kalau bagi saya itu bukan pendatang atau tidak pendatang, Ya, tetapi ya. siapa yang mau berbuat aja untuk Cimahi. Betul. Dan insya Allah saya tetap berbuat ya, Kang. Kalau emang segmennya tidak ada di pemerintahan ya, toh masih ada masyarakat yang termarginalkan, bisa kita angkat, kita bisa Betul. ajari dan sebagainya. Gitu kan. Itu banyak hal yang harus kita lakukan, nggak harus karena tadi tuh saya bukan mencari jadi penguasa. Kalau jadi penguasa kan konotasinya udah lain ya, Kang ya. Iya. Nah, itu. Gitu. Jadi ya itu teman-teman, siapapun jadi pemimpinnya tidak harus juga anak apa namanya disebutnya Iya. anak pribumi lah. Pribumi atau non pri ya benar. Tapi ya kalau anak pribumi, kalau semuanya tidak berbuat apa-apa juga buat apa. Iya. Tapi bukan berarti Kang Nano ini bukan pribumi. Iya. Lawang sudah Oh iya. minum di sini, Betul. makan di sini, mandi di sini. Kalau ya? bisa matinya juga di sini kan. Hati juga di sini, Iya, makanya betul. pengen menumpahkan. Iya, semuanya di sini. Hasil pemikirannya di Cimahi. Di sini, Oke. betul. Kang Nano, ini karena waktu, Ya. apa namanya, statement terakhir untuk masyarakat Cimahi dan teman-teman Beriklan yang sedang Ya. menyaksikan malam hari ini. Terima kasih, silakan. Ya. Masyarakat Cimahi, Bismillah kita harus berubah untuk maju kebahagiaannya untuk masyarakat semuanya. Jadi mulai berubah cara berpikirnya, dan satu, jangan money politik. Yang dipentingkan adalah program nyata yang dia bekerja, dia berbuat, tidak berbuat saat dia minta jadi dukungan kan itu, tapi berbuat sepanjang masa. Itu. Jadi satu adalah Bismillah perubahan untuk Cimahi yang lebih maju, Cimahi lebih besar, Cimahi unggul. Demikian.
Asik. Teman-teman, mudah-mudahan Anda terobati. Dari kemarin sudah nanya-nanya ke saya. Mana Kang Nano, inilah. Dan beliau tadi sudah memaparkan apapun kegiatannya. Tadi saya tanya mulai dari Persib gitu ya, ke Persib Cimahi. Lalu juga ternyata punya gagasan, punya ide, punya juga rasa cinta kasih kepada masyarakat Kota Cimahi, dan mungkin ke depan akan ditata gitu lah kira-kira. Diperbaiki, bukan berarti sekarang tidak baik, tapi tidak akan baik, lebih diperbaiki. Betul. Terutama yang dinantikan adalah ini pengembangan Betul. supaya lebih luas dan sama pengembangan moral kan. Moral Ya, juga moral jangan harus lupa. itu. Moral harus. Kang Nano, terima kasih sudah datang ke studio Berry Clan. Terima kasih Kang Benny telah berkenan sama-sama. untuk mengundang. Satu kebahagiaan saya bisa diundang ke sini. Jangan Sehingga bosan bisa- Kang Nano, karena memang Insya Allah. Kang Nano ini teman-teman, kalau misalkan teman-teman tiba-tiba ketemu dengan Kang Nano ini di satu tempat dan sedang dikerumuni masa, jangan sungkan-sungkan, datang aja, Tanya, betul, iya. Karena iya. beliau ini sedang Betul. ya pengen silaturahmi lah Betul, gitu ya. betul, Oke. Insya Allah. Dari saya sekali lagi terima kasih, lalu sehat. Amin, amin. Karena waktu ini sekarang, waduh, Amin. dari sini aja ada lagi acara. Ada ke Ciawi Tali kan? Ke Ciawi Tali, Ada ketemu masyarakat budaya. juga. Ada pentas budaya. Pentas budaya. Kemudian tokoh-tokoh budayanya itu pengen Ketemu. didatengin gitu. Aduh, nah itu dia. Sehat, lalu Amin, juga amin. rezekinya selalu Amin. mengalir. Amin, amin. Dan paling titip dari saya mewakili Ya. teman-teman, terutama masyarakat Cimahi, itu tadi amanah. supaya Amin, kita insya Allah. tidak, Insya Allah. kue trik. Insya Allah, ya, insya Allah kan. Terima kasih, sukses. Terima kasih Kang Benny. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, mari kita nikmati lagu-lagu enak setiap hari hanya di Berry Clan Radio Visual.